negara. FA Cup. UCL kenyang ya kan? UCL bukannya kenyang lagi, itu nambah itu mah. Arsenal seumur umur nggak pernah. Salah lagi. Jadi Varane sama Arsenal besaran mana? Varane nggak gua. Iya. Jadi menurut gue kalau memang dia memutuskan untuk pensiun, dia bukan keputusan terbaik tapi bijaksana lah. Bijaksana. Karena udah mulai penurunan karir juga kan dia di Como, mungkin itu pertimbangan dia juga. Pelatih atau gimana kita nggak tahu juga. Tapi Evan Dimas nggak bisa begitu doh, Evan Dimas. Kenapa ya doh? Ngejar PNS katanya. Kemarin ngechat gua katanya ngelengkapin berkas gimana nih ngap. Menurut lu gimana Nul? Siapa yang bakal gantiin peran Rodri di City? Opsinya sih dua sih kalau menurut gua, kalau nggak Kovacic ya Gundogan lah. Itu yang itu ya. Iya kalau manfaatin pemain yang ada kan. Ya nih, tiga. MU, United, Manchester United tuh. Tiga pilihan. Iya Allah. Serah, pilih dah tuh. Bobol Crystal Palace aja nggak mampu, keren. Nah, cedera menjadi momok yang menakutkan bagi seorang pemain sepak bola profesional. Kali ini memakan dua orang korban, Rafael Varane dan juga Rodri. Selengkapnya di obrolan bola anak rental. Gila lagi musim nih. Cedera-cedera parah ya. Cedera mau musim mulu kayaknya. Cedera musim mulai emang. Ganti-gantian aja Pi ya. Resiko. Tinggal nunggu apesnya aja sebenarnya. Iya. Tapi apes nggak ada di tanggal katanya. Ada di tanggalan. Nggak kayak hari libur, tanggal merah. Hari apes nggak ada di kalender kan. Hari siapa aja itu mah ya? Iya, hari apesnya Rodri kemarin tuh. Rodri sama siapa? Varane. Varane kandas friend. Varane. 3 berapa? Udahan satu ya. 3-1 loh. Como bro. Di Como. Cederanya baru main bentar lagi kan? Apa belum sempet main? Belum sempet main. 27 menit. Debut. Iya sempet main bentar kan? Iya, kontrak 2 tahun main 27 menit. Lumayan sisanya. Lumayan sisanya. Bukannya ganti rugi dia. Apa? Ganti rugi. Kontrak ya, kontrak. Ganti rugi isi di bawah kontrak. Nggak tahu juga sih kalau itu mah. Urusan di manajemen itu. Sebelum kita lanjut, perkenalan dulu ya. Alsap di mari, ada Alsap jangan sampai lari. Ditemani 3 rekan gua di sini. Kanan gua ada siapa? Ada Inul di sini siap menggoyang pertahanan lawan. Ini yang menggoyang pertahanan lawan. Beban nih. Beban. Nah, di seberangnya siapa? Gua Nando Misugi apa? Kaki kaca. Kayak kaca cedera. Gua Raffi Fernandes yang jarang cedera. Tapi main jelek. Belum. Tapi dia kan cedera loh. Enggak, cedera enggak pernah main. Tangan patah aja masih main dia. Kaku-kaku gitu kan. Masih jago. 3 pertandingan ini doang sih terakhir. Bruno. Jadi setuju gua mau Nando nih 3 pertandingan terakhir. Bruno ya. Menit 95 sap di shoot bola sap. Kick anjing. Bangsat. Memang begitu dia Pi, kalau udah kesel bawaannya nembak apaan baik ditembak dah katanya. Duh gua bilang nih pemain gak jelas. Jelas dia doh. Percaya 3 pertandingan terakhir doang doh. Ini terus dia deh. Deh. 4 nggak tahu deh keempat. Dia doh, bakal bounce back lah Bruno mah. Kasih tahu Pi pertandingan keempat Bruno Pi. Gila. Hat-trick lah Sam minimal ya. Itu minimal banget. Hat-trick assist, hat-trick gol. Salto sekali salto. Cukup Cole Palmer yang kayak gitu. Ya. Cold Palmer dingin. Kembali ke permasalahan cedera, ya kan. Rafael Varane dulu kita ngomongin Pi, Rafael Varane Pi. Baru 31 tahun Pi. Tapi memutuskan pensiun. Padahal permainan nggak buruk-buruk amat lah ya.
nggak jelek-jelek amat. Masih kokoh sih menurut gua. Masih kokoh ya. Dari cederanya. Kenapa kira-kira dia pensiun tuh? Mungkin ngaruh ke psikologisnya juga kali ya Sap ya. Dia kena cedera mulu kan akhir-akhir ini. Iya. Musim terakhir di MU cedera mulu. Terus kalau nggak salah tuh dia sempat bilang kayak apa ya? Dia ngerasa ada yang salah di kepalanya gara-gara sering indul bola, sering Benturan. Iya, sering ngalamin benturan. Dia bilang Padahal nggak tanding tinju ya. makanya petinju aja bisa sampai 38 40. Iya. Mike Tyson kan masih main. Ya menurut gua ngaruh ke psikologisnya aja kali, capek sama fisik dia sendiri kalau menurut gua sih. Apa kena mental di MU Pi? Nggak ngaruh ya? Kan 2 musim dapat 2 piala, Sap. Udah mesti piala. Mental yang mana yang lo omongin nih? Astagfirullah. Mental mana? Odegaard cedera mungkin kena mentalnya tuh. Bisa jadi. Udah juara-juara kan? Iya, nggak ada piala soalnya, nggak ada. Aduh, nikmatin apa ya? problem bro. Nikmatin peringkat 2 kan susah juga ya. Nggak ada yang diliatin. Jadi lebih ke psikologis menurut lo ya? Gua ya sama capek aja ke fisiknya mungkin. Kan fisik main bola beda-beda kan. Mungkin dia dapat yang lemah kali ya. Di umur 31 pensiun. Tapi secara prestasi dibilang lengkap, Varane udah lengkap ya? Enggak, gua lengkap juga. Enggak kayak CR sih. Kayak CR kurang piala emas. Ini nih. Penyembah CR. UCL dapat, Dapat. La Piala Dunia Liga. dapet. Spell La Liga. Piala Dunia udah. Sebenarnya kalau lengkap mah lengkap dari urutan gelar ya. Liga Eropa, Piala Dunia. FA Cup klub udah, negara. FA Cup. UCL kenyang ya kan? UCL bukannya kenyang lagi, itu nambah itu mah. Arsenal seumur umur nggak pernah. lagi. Jadi Varane sama Arsenal besaran mana? Varane lah gua. Iya. Menurut tuh ngaruh gak sih? Dia udah bosan aja main bola, udah dapat semuanya, mau apa lagi yang dicari kali? Kalau menurut gua sih ya itu sih, dia sebelumnya kan injury prone juga kan. Mungkin bolak-balik ke ruang medis sama lebih ke mental buat mulihin cederanya sih. Pasti kan kalau abis cedera debut lagi kan ada trauma mungkin di situ sih Varane kira. Bukan karena udah puas sih, Bukan karena udah puas kalau kata gua. tapi udah pas juga nggak apa-apa juga ya. Kalau puas juga udah nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa sih. Jadi nggak Wajar, takabur. udah dapet. Iya, jadi nggak takabur kayak Khabib. Kecuali Odegaard Lagi nih. di top. Cedera kan lagi cedera nih. Mutusin buat pensiun. Mana di Madrid pas juara dipinjemin mulu. Iya kan? Itu banyak yang sableng tuh kalau sampai beneran bensin. Lu gak lihat rumor sekarang Florian Wirtz mau ke Arsenal, Florian Wirtz. Ya elah. Osimhen aja nggak Penurunan jadi karir dong tuh. Barangan lu. Tapi 31 tahun masih Gua udah buat bilang. seorang back Odegaard ini bagus kok Odegaard. Varane ini naiknya terlalu muda. Di usia dia yang masih 19 tahun ya, 21 sampai umur masih muda banget lah. Masih kelompok usia lah kali ibaratnya kalau di Indonesia mah. Dia udah dapetin segalanya. Piala Dunia, champion back to back, terus La Liga. Dengan semua prestasi dia, menurut gua motivasi dia untuk ngejar sesuatu juga udah menurun. Beda dari yang belum kesampaian. Iya pasti dia udah, ya dibilang udah puas mungkin itu ada faktor ya. Faktor juga kali ya. Dia lelah udah pasti, apalagi bolak-balik ruang operasi kan. Jadi menurut gua kalau memang dia memutuskan untuk pensiun, dia bukan keputusan terbaik tapi bijaksana lah. Bijaksana. Karena udah mulai penurunan karir juga kan dia di Como, mungkin itu pertimbangan dia juga. Kalau dia terus kayak gini mungkin akan turun, mending dia pensiun di peak karirnya dibanding dia udah drop dulu baru pensiun. Daripada jadi badut ya. Iya, daripada jadi penghangat bangku cadangan kan. Tapi kalau di Liga Italia sebenarnya mah masih cocok banget. Oh dia sehat mas starter pasti. Back-back Italia kan Tua. Iya, sampai umur Temponya 67 juga juga nggak cepet main. juga kan Italia. Iya. Slow. Tapi ya menurut gua wise lah, oke lah. Kita pensiun dengan respect gitu menurut gua. Tapi dia masih muda tapi udah dapet Masih muda, semuanya. mungkin dia mau ngejar jenjang pelatih atau gimana kita nggak tahu juga. Tapi Evan Dimas nggak bisa begitu Evan Dimas. Kenapa ya dong? Ngejar PNS katanya. Kemarin ngechat gua katanya ngelengkapin berkas gimana nih ngap. CPNS seleksi administrasi. Padahal sama-sama muda bro. Beda lah, makannya beda, Mau mana beda dong? makannya beda, tidurnya beda, begadang mulu kali. Kalau yang satunya gimana Rodri Katanya di tag kena sama Partey itu bener apa enggak Arsenal, the dark art.
Jakarta. Gue suka banget ya, ayo goreng terus. Berapa tim tuh yang nuntut gaya permainan Arsenal tuh? ya. Maksud gue ya, lu mau di lapangan mau main kayak gimana itu terserah lu kan sebenarnya gitu ya kan. Kalau gini, gua dibilang kayak Mourinho gitu. Kalau suka atau enggak, kita setuju nggak suka dong. Tapi kalau dibilang salah atau enggak, ya nggak salah. Karena dilakuin dalam lapangan. Iya, dan nggak ngelanggar rules gitu. Memang yang Ya bola ada aturan, kalau pelanggaran ditiup fluid iya udah kan, ya. begitu maksud gua aneh aja menurut gua, ya memang iri aja klub Premier League menurut gua. Klub baru jago doh. Menurut Klub gue baru itu ya, jago. Klub baru jago. apa ya, nggak ada kesalahan pemain Arsenal juga kan, di marking doang, Dan sebatas marking. menurut gua gini, ini kan mencuat sebenarnya yang mencuat banget gara-gara lawan City kan. Lu lihat dong posisinya 10 pemain. 10 pemain lu mau ngapain? Mau kayak Liverpool yang main terbuka 10 pemain. Iya, bisa. Akhirnya kalah sama City berapa? 3-0, 4-0. 5-0 kan waktu itu kan. Ya menurut gua masuk akal aja, wajar aja lu main 10 pemain bertahan kayak gitu. Nggak kebantai aja udah syukur. Itu udah opsi terbaik. Kalau dibilang Arsenal setiap ketemu City nggak mau menang, buktinya musim lalu menang sering sekali nggak. Ya menurut gue itu konyol aja lah, asumsi konyol. Kalau emang lu nggak suka main kayak, kalau emang lu nggak terima Arsenal main kayak gitu, ya lu cukup menang lawan Arsenal kan, simpel itu aja. Iya. ya maksudnya ya nyuri poin di Etihad juga kan, nggak semua tim bisa. Iya itu. Alasan-alasan bocil doh. Iya nggak masuk akal, dan yang konyol lagi itu disampaikan resmi dari klub-klub gitu, nggak masuk akal buat gua. Aneh. Aneh aja. Tapi kalau partai mah bukan partai itu. Apa? Pelakunya bukan kan. Ya dia sebatas marking doang. Iya, Enggak, itu nggak itu kontak ada, tapi bukan yang dihantam keras. Rodri kan salah jatuh, apa salah Kan sama-sama lihat bola dong, abis corner, iya, salah nepak, apa salah tumpuan. Ya itu wajar lah di sepak bola. Timber juga musim lalu cedera semusim kok. Ya ACL emang horor ya. Horor banget. Bukan ya itu tadi bukan karena tackle keras, bukan karena hanteman. Emang sial aja. Dan dia lagi maksud gue tim sebesar City masa kehilangan Rodri sampai sebegitunya sih. Iya, walaupun dia nggak ada defensive midfielder yang lain sih, yang posisi aslinya kan. Tapi Tapi Phillipsnya kan dipinjemin kan. Tapi gue Pep pasti punya solusi lah. Iya, Rico Lewis juga bisa. Iya, Itu Rico harus Lewis. itu. Nah menurut lu Ada Johnston. gimana efeknya Mi? Kehilangan Rodri buat City. Satu Sebenarnya musim. kehilangan besar sih menurut gue, cuman nggak berubah jauh. Namanya City, apalagi Pep kan, Johnston saya dia bisa jadiin Gelandang. defensive midfielder. Iya, dan bagus pasti lagi. dilakuin lagi sih menurut gua. Nggak mungkinan juga si Rico Lewis jadi starting terus buat jadi DM, karena kan sempat dicoba kan 2 musim lalu tuh yang dia dari bek kanan tapi jadi defensive. dia. Iya, defensive midfielder mulu. Stay lagi kan di situ. Menurut gua ya Pep bakal nemu lah solusinya. Dengan opsi pemain berlimpah juga Iya. ya. Dengan Walaupun emang nggak punya DM asli ya, cuman kan dia bisa jadiin pemain dengan posisi yang lain. atraksi nih Pep berarti. Suka Sirkusnya eksperimen kan Pep, dia. eksperimental memang itu orang. Seru juga nih. Menurut lu gimana Nul? Siapa yang bakal gantiin peran Rodri di City? Opsinya sih 2 sih kalau menurut gua, kalau nggak Kovacic ya Gundogan lah. Itu yang itu ya. Ya kalau manfaatin pemain yang ada kan. Gundogan juga pas 2021 yang kalah sama Chelsea di UCL juga Sama Chelsea itu ya. sama Chelsea. Sama Chelsea dong kalahnya. Dia juga Gundogan mainin peran nomor 6. Ya opsinya kalau nggak Gundogan Kovacic, tapi emang nggak bakal sebagus Rodri lah. Kelihatan kayak kemarin kan kreativitasnya buat ngebongkar warnanya Arsenal nggak ada kan. Ya kehilangan sih pasti. Tapi yang paling pas menurut lu bakal Kovacic. Kovacic sih. Kovacic. Defensifnya sih, nyari defensifnya. Kalau Gundogan kan lebih ke playmaker kan. Lebih ke Kovacic sih kalau gua sih. Tapi bisa aja tadi yang dibilang Raffi kejutan-kejutan juga. Ya, Tiba-tiba ditaro Laporte tiba-tiba taro. Siapa Matius Nunes ya? Mateus Bisa juga kan. Nunes Di Wolves kan sering banget dia dipasang nomor 6. malah buat monster baru City. Jadi motivasi juga sih buat gelandang-gelandang lain yang ibaratnya kurang menit bermain buat nunjukin nih kalau gua tuh mampu gitu buat nutupin kehilangan Rodri gitu. Kehilangan Rodri. Tapi peta kekuatannya gimana Dok? Setelah peninggal Rodri di musim ini Dok. Peta kekuatan tim-tim IPL apakah Kan gue udah bilang kan dari sebelum Rodri cedera juga City nggak juara musim ini. City nggak juara? City nggak juara. Apalagi nggak ada Rodri. Apalagi nggak ada Rodri. Apalagi nggak ada Rodri. Menurut gua kontender terkuat musim ini cuma 3. Arsenal, City Liverpool. City,
Chelsea. Liverpool nggak masuk. Liverpool nggak. Salah. Koreksinya Sap. Tolong Sap. Kasih koreksi. Ada 3 kan? 3 nih, 3. MU, United, Manchester United tuh. 3 pilihan. Iya Allah. Serah, pilih dah tuh. Bobol Crystal Palace aja nggak mampu, friend. Nah, dalam pertandingan sepak bola ya, kalau udah tiang 2 kali itu udah sial. Iya, Udah sial. Pahit. Udah pahit. Arsenal nggak juara 2 kali, sial dong berarti. Oh, udah sial. Udah susah tuh. Makanya yang disebutin tadi 3 apa? MU, United, Manchester United. Manchester United. Gimana nggak juara 10 kali? Menurut gua ke Liverpool alasannya menurut gua murni karena extraordinary aja, kayak pelatih baru dan komposisi. Walaupun Liverpool main bagus tapi ya balik lagi gua kan lebih mengedepankan perasaan ya, soul dan heart and soul gitu buat gua, dan Liverpool belum ada di situ gitu loh. Justru yang menarik seperti yang gua prediksi, Chelsea merangsek ke atas. Karena dia nggak ada beban, nggak ada ekspektasi, dan buktinya gacor. Walaupun Liverpool gacor juga, tapi nggak tahu feeling aja gue akan drop tuh tengah-tengah. Kalau dari lu gimana, Pi? Apa? Peta persaingan. Menurut gua City tetap ada di persaingan itu sih, nggak mungkin. Tetap di persaingan. Iya, nggak mungkin jatuh sejauh MU sih menurut gua. Cuman yang gua kurang setuju sih prediksinya Nando. Sebenarnya Arsenal gua setuju, Arsenal, City dan Liverpool, karena menurut gua yang tahu kelemahan Liverpool dan bisa mengimplementasikan cuma Nottingham Forest jauh ini. Yang lain tuh pasti tahu Liverpool nggak bisa di counter attack, cuman yang berhasil cuma Nottingham Forest. Kan belum tentu Arsenal. Nah, kayaknya Arsenal yang dikandangin lagi kalau kayak Tapi gitu. menang. Gimana nggak dituntut ini? Terus dan juga Tadi siapa do? Arsenal, City, Chelsea. Arsenal, City, Chelsea. Baru Liverpool ngikut tuh. Liverpool 4. MU masa nggak dimasukin bisa? Ya masa masuk. Masa masuk. Gini gue anjing. Nggak masuk kayak MU ya? Enggak, kalau gue tetap Arsenal, City, Liverpool sih. Kalau Chelsea ya masalahnya di inconsistency sih, nggak konsisten dia. Ya, masih susah ya. Masih susah, apalagi kuncinya kan sebenarnya di CC2 sama Enzo. Mereka berdua tuh kadang bagus, kadang Satu jelek muter-muter semua jelek. doang ya kan. Palmernya juga sekarang lebih dijaga kalau dilihat. Karena udah di-tag-tagin Udah tuh. tek-tekin. Tapi Sancho gimana Sancho sejauh ini? Ya keluar dari tempat sampah aja sih jadi oke. Dua game dua assist. Di restore ya, di restore. Ah, gue yakin nggak tahan lah. Sama Chelsea sih kelemahannya di lini belakangnya sih. Badi Asil. Colville sama Fofana terlalu rapuh banget sih. Oh, Fofana jelek banget. Jelek banget. Emang harus butuh Chelsea tuh butuh satu pemain bertahan yang berpengalaman sih kalau menurut gua sih. Maguire gitu ya. Enggak juga sih mungkin. Kalau nama yang cocok di pikiran gua Marquinhos-nya PSG sih kalau di pikiran gua. Oh, boleh. Kalau Maguire berpengalaman badut badut sulap. Berpengalaman dia buruk bounce deh. back loh, bisa bounce back loh. Gila. Iya, kemarin Menurut gue kemarin oke. oke. Oke Basing aja. pendek aja. Basing depan muka. Jadi Chelsea berpeluang ya. 50-50 lah. 50-50. Kalau 3 tadi yang disebutin Nando. Gua top big 3 gua Arsenal pertama, City kedua, Chelsea ketiga. Tetap City sih gua. Arsenal tetap City. Tetap City. Jadi di pertama ya. Yang City paling pertama, 2 Arsenal, kans besar buat juara City. 3 Liverpool, Chelsea 4 lah boleh lah. Kasih 4. Gak Nggak ada yang kehilangan lagi ya? Liverpool aja kan nggak separah itu musim lalu. Iya Tetap sih. juara kok. Enggak ada MU juga tapi Pi. Nggak ada MU, nggak apa-apa lah Sap. Apa ya? MU kan juara WL aja Sap. Silent. Yang penting satu trofi udah dikunci Sap. Silent majority. Iya. Orang yang siapa? Chairman-nya MU ngomong nargetin MU juara 2028. Pas ulang tahunnya ke 150 tahun. Oh, pas tuh, Pas pas. banget. Emang dipasin Sap. Oh, Aja. dipas-pasin, bener. Udah tertulis itu. Dan jangan main mafia ntar itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi sih menurut gua. Ya kita lihat aja sekarang kan peluang berbahaya MU kan paling banyak ya. Tinggal Højlund masuk doang Sap sekarang. Target itu kan 2028 pahit-pahit kan. Iya. Kalau manis-manis ya kapan? Mana musim ini juga masih megang lah. Megang bisa kepegang mah. Masuk zona Eropa aja dulu, friend. Weh, Liga Melon nih mas. Liga Melon timnya. Udah pasti juara itu Chelsea mah.
Rasa jeruk. Biar ngecengin Arsenal lebih seru aja ya kan. Lengkap. Ya, Arsenal treble anjing sebenarnya. Trouble kali do. Tapi kira-kira bakal belanja nggak do? City do? Belanja pasti Januari tolol di situ nih pasti. Pasti ada Belanja, covernya sih. Pasti. Cuman pertanyaannya siapa yang mau dibeli? Siapa yang mau dibeli? CDM. Nama Casemiro sih. nama, nama terdekat di kepala gue Frankie De Jong. Iya, tapi gimana nih? DG. Sekarang kan nggak dapat menit bermain do. Ah, tapi Itu, beda karena do style do sama Rodri do. Enggak, dia aslinya nomor 6. Karena kelamaan di Barca ditaruh Iya, nomor 8 nomor di Ajax tuh 10. Aslinya nomor 6 dia. Asli nomor Asli nomor 6 kayak Rodri lah dia. Nomor 6 tapi bukan yang agresif gitu, nomor 6 pemasok bola ya kayak Rodri. Iya kayak Rodri. Ya menurut gua Maino bisa tuh dicolek-colek dikit tuh pasti sama City. Cuman kalau bisa De Jong mungkin Musim lalu sempat diincar soalnya. di defense-nya sih mungkin ya. Ya kurang. Karena kan garansi Rodri kan di defensifnya itu. siapa jadinya yang gantiin? Kalau gue sih ya manfaatin Kovacic aja sih. Dia juga di Chelsea dulu di sistem 3-4-3 kan juga mau main sama Jorginho atau Kante kan dia jaga nomor 6-nya. Tetep Jadi nggak perlu ya belanja. nggak perlu sih. Kalau main mah jangan lah. Pi. Udah dicolek dikit Sap musim lalu soalnya. Cuman nggak akan dilepas sih. Nggak. Dia bukan Nggak mungkin. Gue Maino jelek itu di Boji Meshelger aja mental. gila gitu. Dia bukan Tevez pi. Kontroversi ya? Bukan Tevez. Iya ya. Setia deh. Ntar Pak Ten Hag. Pakai banner kan. Dia bukan fan Persie dia. Oke. Versi memang dari dulu suka MU do sebenarnya. Nggak pengen juara aja pindah. Kalau Arsenal nggak mungkin kan. Benar-benar. Langsung juara lagi dah. Sim ini Arsenal juara. Sim ini. Asli. Di hati lu doang dong. Fardu ain hukumnya. Kalau nggak juara Arteta out dong. Iyalah. Padahal bagus tuh. Ganti Nagelsmann. Bagusan nggak juara gitu maksudnya. Do musim ini bagus banget kan. Untuk juara dua. Oke, kita cukupkan perbincangan kali ini. Nantikan kiprah City selanjutnya tanpa Rodri di pekan-pekan berikutnya. Tetap bersama obrolan bola anak rental.